Selamat datang di Sotoy Bola. Nggak perlu jago ngomongin bola, yang penting Sotoy aja. Hey. Jeng 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 jeng. Asoy. Ada gini Langsung ada musiknya. Yo. Halo. Selamat datang di Sotoy Bola. Kita bikin episode kedua dan sesuai janji episode kemarin, Betul. kita akan bikin prediksi final. Prediksi final dan ini Pas. dong ngomongin hasil pertandingan juga gak sih? Betul, Iya kan? pastinya dong. Iya. Hasil pertandingan dan pemain mana saja yang tadi harusnya. Jadi ini for your information, kita ngeteknya itu pas banget setelah pertandingan Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis. Yep. Yang berakhir dengan skor 4-0. 4-0. 4 apa 5 tadi? 4-4. Kan yang tadi offset. Oh iya betul. Dan ini kita berarti kan akan ketemu Bulgaria sesuai prediksi. Iya. Di final nanti tanggal 30. Karena akan sangat bodoh kalau Bulgaria kalah sama Solomon kan, kita udah ngomong gitu. Udah gitu kita kalau kalah juga akan sangat bodoh sih. Iya, gue bahkan bilang kan kalau nggak bisa nyetak 3 gol aja udah jelek timnas Indonesia. Sih, ternyata gol ketiganya jelek. Riwe kan golnya tadi. Tapi yang penting yang golin oleh MT. Iya betul. Si nyampe, Mas. Si nyampe. Dan kalau lu kan tadi kan ngomong nggak terlalu fokus. Iya gua fokus ngeliatin ada orang tidur deket TV tadi. Jadi nggak ini. Sama ini sama ngelayanin orang. Iya selalu. Kalau gua tadi kita ngebahas ini dulu aja. Starting line up yang ternyata di luar dugaan kita. Betul, yeah. betul starting line up yang cukup beda ya. Iya. Yang paling bikin kaget tentu Kelvin Verdong jadi gelandang. Itu agak ngagetin kan. Kan kemarin lu bilang dia kemungkinan jadi back kan. Betul. Kemungkinan bisa jadi back tengah kiri atau ya seperti biasa dia di kiri. Kiri kan. Ternyata jadi gelandang. Jadi pivot. Duet dengan Jordi Amat. Iya, dia akan bawa pesawat. Iya. Karena dia pivot. Iya, dia duet tadi sama Jordi Amat kan di tengah, dan itu lumayan ngagetin. Iya. Meskipun ketika hasilnya sih menurut gua oke-oke aja. Oke aja. Dan kalau tadi kan pas kita perhatiin di lapangan berarti benar formasinya adalah 4-4-2 kan. Betul. Meskipun di akhir-akhir babak pertama itu udah mulai 3-4-1-2. Iya. 3-4-1-2. Iya, 4-4-2 berarti posisi bek kanan tadi Rizky Ridho, Jesse Elkan Bagot, Izes Elkan Bagot, kirinya Donitri Pamungkas. Gelandangnya mulai dari kanan Kevin Dix, tengahnya Amat dengan Verdong justru kalau di itu ya. Oh iya, Verdong Amat, kirinya Etam. Beckham Putra Nugraha. Lalu kemudian dua penyerangnya Oleh Romeni dan Mas-mas satu itu. Iya, mas-mas satu itu tuh. Oleh Romeni dan mas-mas yang jatuh mulu. Mas-mas satu itu. Ya gue tahu bulan Ramadan udah selesai, tapi nggak gitu dong. Ramadan. Aduh. Nah, ada Ramadan Sananta tadi di tandem duetnya Oleh. Betul. Dan ya banyak yang ngejutin ya dari skema permainan juga baru kita ngelihat banyak pemain yang nggak terlalu bebas gitu gerakannya. Betul. Nggak sesuai pakem si formasi. Dan yang paling sering lu komentarin tadi siapa? Oleh Romeni. Oleh Ken Romeni. Asoy. Masa dia ke tengah-tengah? Aneh banget gitu. Dan dia ngasih 2 assist. 2 assist. Makanya kalau ada man of the match kalau kata gue sih Oleh sih timbang Beckham ya. Betul. Yang mesti nyetak 2 gol. Iya. Cuman Oleh malam ini assist 2, golin 1. Iya, dan bener dia main kalau bahasanya media bola tuh Ken SQ. Dengan gaya Ken banget itu. Iya. Mundur ngasih bola, bahkan tadi ada gestur waktu si Ramadan gak ngelebar mulu sama dia dimarahin. Udah gue di sini kayak gitu tuh Ramadan lari gitu. Gokil. Iya. Gua agak kaget juga tadi ngelihat permainan hari ini sih. Iya, jujur. Dan ya kalau belakang mah udah solid banget lah ya. Ditambah emang lawan kita tadi sama sekali nggak nguji lini belakang. Betul. Bahkan pas aja kayak nggak ngapa-ngapain. Kecuali yang tadi babak kedua mau selesai itu ya. Iya. Itu pun kayaknya
kasih yuk gitu. Peluang. Tapi kalau kita ngomongin lini belakang sih mungkin gua ngelihat Elkan Bagot masih butuh Iya. penyesuaian. Iya betul. Ya gak sih? Dan Karena ternyata- tadi ada beberapa yang salah Iya. kontrol. Dan ternyata bener yang prediksi lu, justru lawan Saint Kitts and Nevis ini dia bakalan inti. Ternyata bener dia Iya, inti iya, kan. iya, Iya. iya. Tadinya kan gue udah pasti menurut gue Rido, Izes dan Abner. Ternyata Rido, Izes, Bagot inti. Lu jago juga ternyata. Bisa pundit saya nih pundit. Gokil. Iya. Tapi yang benar-benar bikin gue emes ya, Doni Tripamungkas. Wah iya itu. Gokil. Wah iya. Full itu. 90 menit. Iya di episode kita sebelumnya nggak kita omongin. Iya loh itu. Bahkan gue salah nyebut namanya, Doni Triputra. Doni Triputra. Iya. Doni Tripamungkas gokil Wah, sih, itu keren, gila. keren. Itu bagus keren. banget, itu bagus banget. Golnya Ole kan juga dari set piece dia kan. Iya, kreasi dia dari corner, di mana dia emang di Persija eksekutor bola mati sih. Lumayan dia kalau corner hampir pasti dia gitu. Iya dan bagus banget gitu. Iya, 90 menit lagi ya. 90 menit. Pokoknya Cuman- 90 menit itu tadi Martin Pas, Rizky Ridho, Doni sama Doni Tripamungkas. Berarti 1 Ajax 2 Persija. 1 Ajax, 2 Persija. Iya, Terus bener. apa isinya? Kayak pantun Mas tadi Iya. salah. 1 Satu Ajax, Ajax. 2 Persija. Enggak, gue cuman bilang berarti kesimpulannya emang Liga 1 lebih baik sih. Wis Liga tiba-tiba 1 Indonesia jadi bro. Ligue 90 1. menit. Iya. Pemain dari Liga 1 staminanya kuat 90 menit. Itu kesimpulannya. Iya juga. Keren loh. Tapi emang kalau gua secara pribadi ngelihat permainan timnas kita Iya. hari ini ya Ya. masih agak Oh kurang puas. dan kalau kita ngelihat penampilan Bulgaria tadi sore lawan Wah, iya. Kepulauan Solomon Iya. itu sih agak ini karena Solomon tuh tadi sore kalau lu perhatiin kayak bukan main bola dia. Iya. Kayak ya udah gitu. Iya. Kayak sparring sama anak TK tau gak sih lu? Iya, kalau tadi gue bilang kayak ada emas asal mirip-mirip yuk ngumpul gitu. Main Bang, yuk, main bang, gitu. kurang bang Iya. kayak gitu. Masa tadi 10 10. 10-2. Aneh banget. 10-2 tuh bukan skor, harusnya agregat kan ya. Agregat 2 leg wajar gitu. Orang Tandingan. ini gue ngeliat kayak apa? Kayak babak 1 bulu tangkis 10-2 iya, mah. 10-2 iya bener. Aneh banget skor 10-2 kata Iya gue. bener. Dan Makanya- itu sih agak berbahaya tuh kalau menurut gue ya. Iya, si dan Bulgaria tadi ini. kan kita padahal berdua sengaja nonton Bulgaria Solomon karena pengen tahu Iya. nanti lawan Indonesia kayak gimana. Iya nanti Bulgaria tuh kira-kira kayak gimana sih? Iya, kan? ternyata tadi santai banget Iya. mainnya santai. Itu mah nggak bisa dianalisa sama sekali. Iya. Paling yang Kacau. bisa kelihatan tadi yang nomor 8 apa yang kaptennya emang lumayan tuh ngacak-ngacak terus lah gitu. Sama yang nomor 9 dengan Iya, nomor 9 pun babak kedua. Iya, baru- itu bagus iya, itu bagus. agak-agak tinggi gitu. Iya. Bagus karena tinggi badannya kan. Bukan karena mainnya. Kayak emang kagak niat soalnya masalahnya Iya, mainnya tadi tuh. Terlalu mudah. Susah menganalisanya. Jadinya ini agak deg-degan juga nih kita di final. Betul. Kemarin kan kita agak pede kayaknya bisa nih juara nih. Ya. Tapi kalau ngelihat permainan Indonesia tadi sih gue masih agak 50-50 bahkan iya, kayaknya untuk juara ya. karena masih kemungkinan besar tuh kesulitan tetap di finishing. Penyakit timnas Indonesia masih ada di situ. Tadi aja yang cetak gol 2 golnya adalah Beckham. Yang jelas-jelas bukan penyerang kan. Bukan. Ada penyerang yang ngegolin Ole dan Mauro pun ya Mauro tuh menit akhir dan bisa dibilang Saint Kitts and Nevis pun udah kehilangan fokus lah. Betul. Udah 15 betul. menit akhir gitu. Tapi kan Ole sebagai penyerang pun ngegolin di situasi scrimmage gitu, riweuh. Itu mah ya udahlah gitu. Yang penyerang murni dengan open play di setup dengan baik kan gak ada tadi. Mas-mas itu. Mas-mas itu. Iya. Mas-mas itu Makanya. tadi lumayan mas-mas itu. Iya. Aduh, mas-mas itu. Beberapa kali Ramadan dapat bola enak dibanding eksekusi dia lebih milih jatuh. Iya. Kayaknya dia ngira 5 jatuh sama dengan 1 gol kali ya. Kayak tiket galon. Lu tau gak sih kalau beli Iya, galon 10 kali gratis Bener, 1 tuh masa bener, gitu. bener. Aduh, ada banget ya katanya. Tapi Mauro golnya bagus tadi. Bagus secara golnya ya. Iya, Cuman secara kalau secara proses. permainan sih masih agak kan gue kan tadi pas main kan gue teriak-teriak aja nih ganti Iya, aja nih iya. Ramadan Sananta ganti aja. Iya.
Maksudnya cobalah Mauro pas Mauro Mauro. main, ya coba aja dia coba. Iya. Pas baru main langsung larinya berat banget. Iya. Ada yang bola truk pas gak kekejar. Iya namanya. makanya aduh. Kekejar dia nggak bisa nge-dribble lebih jauh. Ya. Secara main larinya berat bener. Larinya berat. Beberapa kali kita ngelihat lu bahkan bilang pantesan cadangan. Kata lu gitu kan. Cuman ya emang, tapi walaupun finishingnya emang finishing striker tuh. Iya. Sampai tadi di babak pertama kan yang Beckham gol kedua tuh komentator bilang ini finishing ala striker banget, dan emang kayak gitu. Kalau bukan striker bola kayak gitu tuh belum tentu masuk. Yang kedua ya. Yang gol Beckham kedua ya, itu bagus banget itu. Iya, bagus banget itu. Pojoknya beneran pas banget itu. Pas banget. Pojok banget susah sih. Itu kalau ya kita bisa bilang karena lawannya kurang bagus, tapi kalaupun lawannya bagus itu emang susah dijangkau kiper gitu. Kayak gitu bagus Beckham penempatan bolanya. Iya, gue suka sih. Kalau dari lu ada yang pengen lu ini gak, yang lu puasnya seberapa persen kira-kira? Tadi tuh nggak bener-bener puas. Kalau secara skor kita menang telak, tapi secara permainan kelihatan John Hartman ini justru emang beneran masih nyusun kerangka. Masih ngawang-ngawang nggak sih? Kayak gue pengennya apa ya yang bagus racikannya. Justru gue lihat di babak kedua saat gelandangnya adalah Ivar bareng Joy ya? Itu terlihat lebih menarik tuh, lebih kelihatan nyerangnya mau kayak gimana, bertahannya emang Joy tugasnya bertahan mulu kan gitu. Lebih kelihatan. Jadi kalau dari keseluruhan tuh tadi ini mah emang karena lawannya aja. Nah, ditambah lawannya Saint Kitts and Nevis, debutnya John Hartman juga nyari-nyari kerangka di situ deh gitu. Ya, ini sih kita sih berharap nanti ketika final lawan Bulgaria sih udah matang ya. Maksudnya udah enggak apa namanya? Eksperimen lagi, udah pageh lah gitu formasinya. Gue sih kangen ngelihat Kelvin Verdong di kiri banget gitu. Betul. Tadi tuh ngeliat Kelvin di tengah tuh agak janggal aja gue. Dan lu ada beberapa kali tadi bilang yang ini loh, yang Beckham ngasih bola ke Doni, nggak kekejar. Ini harusnya Verdong nih, kata lu gitu kan. Nih kalau Verdong keudak nih. Walaupun kita tetap respect sama jago Doni Tripamukas jago. Hari ini gokil. Pokoknya pemain Ligue 1 kita satu ini di sini keren-keren, sumpah. Bukan ini ya. Bagus-bagus semua. Tadi Rizky Ridho. Beckham Putra bagus. Bahkan Mauro Zilstra aja bagus. Eliano Renders pun. Eliano bagus. Beberapa kali minta bola Zilstra telat ngasih juga tuh. Ada kan yang Eliano gitu. Cuman bagus tadi. Bagus. Jadi kalau prediksi kita di final nanti, kira-kira formasi menurut lu siapa yang tadi main bakalan tetap inti? Yang tadi main akan tetap inti ya. Atau yang layak banget diganti selain Ramadan? Enggak, bener gini ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kita tahu menjadi pemain profesional tuh susah. Betul. Enggak semua orang bisa. Cuman kalau menurut gua Ramadan Sananta emang super sub aja dia posisinya. Untuk ketika striker udah pada capek, back udah pada capek, dia masuk buat ngacak-ngacak itu menurut gua lebih works gitu. Bener. Ketimbang dia jadi starter buat jadi di depan. Saat back masih pada fit. Nah, iya. Selalu jadi jatuh mulu jatuhnya. Dari 11 tadi kemungkinan kiper deh, Pas atau Emil? Gua curiga Emil. Final Emil. Gua curiga Emil. Kayaknya kayak untuk kiper gua rasa John Hartman pun ngelihat kualitas dua kiper kita bagus. Ya udah bagi-bagilah satu-satu gitu kan. Kan kalau istilahnya kita kayak Italia zaman dulu ya. Iya. Ada Buffon, ada Toldo kan. Iya, mau gimana lu? Mau milih siapa itu udah bagus semua. Bagus semua. Kalau gua kiper kemungkinan Emil. Kalau gua tuh agak ini Elkan Bagot. Ya. Gua ragu dia akan jadi starter di final besok. Jadi kemungkinan Justin. Begini deh formasinya dulu. Apakah bakal 4-4-2 lagi kayak tadi atau 3-4-1-2? Menurut lu? Gua ya. Ya karena lawannya kan negara Eropa nih. Gitu. Gua sih 3-4-1-2. Berarti atau 3-4-3. Kalau 3-4-3 kayak nggak 3-4-1-2. Iya. 3-4-1-2 berarti Justin, Jai, Ridho. Iya. Kayak terus di kanan itu kayaknya Dix masih akan jadi starter. Gelandang. Di gelandang tuh gue curiga Ivar akan dimainin di awal sih. Mungkin duet sama Amat ya.
bisa jadi Iya. duet sama Ahmad atau sama Joy langsung. Iya. Kemungkinan Ivar. Kiri sih gue akan tetap prefer Verdong lah. Iya. Kalau untuk Bulgaria ya lawannya Iya. Verdong. Lalu satu-duanya. Satu-duanya, satunya belakang ya. Iya. Kayaknya Etam akan tetap di posisinya itu. Iya. Etam, Duanya mau nggak mau ya, Mauro dan Ole. Mauro dan Ole. Iya. Oh, ya. Untuk starter ya. Iya, Kita untuk starter ya, untuk nanti starter. di final. Gue sih curiganya Mauro dan Ole akan tetap Pertahankan. tetap di starter. Iya. Atau mungkin bahkan Ramadan bisa tetap dipertahankan. Iya. Cuman kalau gue sih lebih prefernya Mauro Ole. Gitu kalau gue. Iya. Prediksinya. Kalau lu? Kalau gua kiper tetap Martin Paes. Hmm. Back Rido, Izes dan Bagot lagi. Tapi gua juga 3-4-1-2 sama kayak lu. 4-nya kanan kayaknya udah pasti Dix deh. Soalnya kuat banget. Yang double gelandangnya gua lebih Ivar dan Ahmad. Kalau gua ya lebih Ivar dan Ahmad dibanding Ivar dan Joy. Joy. Lalu kiri Verdong, 1 Beckham, duetnya yang tadi lu bilang kayaknya masih tetap oleh Ramadan dah. Kayaknya tetap oleh Ramadan. Kalaupun bukan Ramadan, gue lebih ke Ole dan Ragnar, bukan Ole dan Mauro kayaknya. Iya. Walaupun tadi Ragnar gak begitu kelihatan ya mainnya karena dia di posisi ini kayaknya tadi bukan striker ya? Bukan penyerang. Iya, dia belum dapat keleluasaan apa-apa iya tadi. Sih. Oh iya, ada nama Ragnar. Iya. Cuman, antara oleh Ragnar atau oleh Ramadan. Gua nggak pede Ole dan Mauro sih, nggak pede gua. Iya sih, gue juga sebenarnya kurang pede sih. Iya. Mauro dan Ole dijadiin satu. Iya, Ragnar kayaknya akan jadi opsi lebih. Iya kan ya, masih bisa lah ya. Lebih apa ya? Lebih lebih betul. fungsional. Iya. Dan kalau kita ngelihat tadi, ya. Gue juga kan tadi pas udah 3-0 apa ya? Udah 3-0 atau 2 masih 3. Yang pemain udah pada ditarik-tarik itu. Oh iya. Tarik segala macam. Iya. Gue curiga nih pemain-pemain yang buat final nih. Baru 60 menit udah ngelihat Jay Ijes ditarik tuh agak aneh kan. Ngelihat Jay, Verdong, Dix ditarik tuh kayak masa ditarik sih mereka. Iya, pemain-pemain di final mah kalau gue kiper kemungkinan masih Martin Paes menurut gue soalnya. Gue sih Emil sih. Kayak ya udah kasih waktu gitu Emil. Iya. Ngapain dia jauh-jauh dari Itali datang ke GBK kayak dengan status kiper dengan save terbanyak Serie A. Betul. Masa iya gak dipakai? Wah, iya betul itu dia. Gitu kan. Setara Cahya loh dia. Masa kebalik harusnya Cahya setara Emil. Masa gitu. Setara Emil. Iya dong. Kebalik dong. Tapi kalau gue jujur untuk malam hari ini sih gue masih belum puas ngelihat penampilan banyak pergerakan-pergerakan yang apa ya kayak ngagetin gitu. Tadi tuh overlappingnya banyak banget dan gila-gilaan. Ngelihat Rizky Ridho ke depan tiba-tiba Rizky Ridho. Jordi Amat di menit-menit awal. Betul. Kayak Jordi Amat di depan. Tadi ini dong, tadi Jay dong. Dia Jay tiba-tiba depan yang si Jordi harus nge-backup ke belakang, Verdong harus nge-backup yang nge-backup Verdong tuh pas Jay masuk. Nah iya itu maksudnya banyak gerakan-gerakan yang ngagetin gitu. Gue nggak tahu itu bagian dari strategi John atau bukan kan? Iya. Kayaknya sih emang pasti strategi lah. Kayak pemain nggak mungkin berani ngambil inisiatif sengeri itu kan. Iya, cuman seberapa bebas sebenarnya kan kita nggak tahu tuh. Cuman apalagi? Satu lagi Cek. Ini kan kita final lawan Bulgaria, timnas yang secara peringkat FIFA di atas kita. Yes, 80-an. Pas John Hertman resmi jadi pelatih timnas kan gue baca John Hertman ini pelatih yang bisa walaupun punya formasi favorit, tapi dia itu sering beradaptasi dengan formasi lawan. Makanya makin menguatkan kita bahwa formasinya belum tentu bakal pakai yang tadi. Iya kan, karena Bulgaria lebih kuat. Dia pasti kan kalau keuntungan 3-4-3 tuh ketika bertahan bisa 5 tuh. Iya betul. Iya. Makanya kayaknya kalau prediksi kita berdua sih bakalan pakai 3 back ya. 3 back 3-4-1-2 ya. Iya itu. Karena 3 back itu juga udah teruji kan masalahnya. Betul. Bagus. Dan John Hertman sangat adaptif. Kita belum ngelihat adaptifnya dia kan. Ya kalau ngelihat adaptif sih tadi juga kalau ngomongin adaptif ya dari formasi 4-4-2 tiba-tiba geser ke 3 back ya kan. Ya itu juga agak ngebuktiin kalau dia emang adaptif gitu. Iya betul.
Mantap lah. Pokoknya kalau gue sih nunggu aja sih nih tanggal 30 nanti. Boys, kita nobar lagi kan? Oh, bar gue Nobar. pasti kesini tanggal Iya, 30. nobar. Masih libur gue. Oke, ini kita harus bawa supporter lebih banyak lagi. Wes. Ada berapa? Tadi kita nobar cuman berdua. Iya, yang satu nggak benci sama timnas. Nggak Orang tahu. Indonesia bahasa benci timnas. Iya. Aneh banget. Tidur ngehalangin kita, ngehalangin. Buset. Gila. Ada orang Iya. Indonesia benci sama timnasnya Iya, sendiri. bener. Ada. Aneh. Katanya nggak berasa Indonesianya katanya. Iya, Buset. aneh. So nasionalis. Sok towel dia, sok towel. Iya. Asik. Hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Kick off paling jam 8 Kayak tadi, lagi kayak kan? tadi. Oh sama ya. Dan Kita mau nonton perebutan tempat ketiga. Iya. Kayaknya tapi lucu sih kalau ngeliat Saint Kitts and Nevis lawan Kepulauan Solomon. Iya, itu. Karena gue tadi ngeliat Kepulauan Solomon apaan sih? Iya. Kayak turnamen ini jadinya di kita Tarkam. Iya. Kayak ngeliat Delta Sidoarjo tadi tuh. Betul. Aneh banget. Nanti yang main ada Bio Paulin, ada banyak kayak ada David. Menarik sih Pake, kayaknya sih iya. ya. Maksudnya pengen ngeliat gitu kalau tim yang levelnya sama di 150-an. Iya kan levelnya 150-an Iya. sama. Main jam 3 sore di GBK. Nah, lu. Kalau mereka mah harusnya nggak ada yang udah terbiasa. kepanasan ya, harusnya kan tadi mah cooling break masih Bulgarianya kayaknya tuh. Bulgaria. Iya sih. Makanya gue agak penasaran juga sih nih perebutan tempat ketiga Iya ya. bener ya. Pengen nonton Nggak ya? Wah seru, harusnya kita bikin prediksi mereka tapi gak usah. Aduh, ngapain? Orang tadi aja nggak ada nggak ada yang tahu namanya. Iya. Nomor. Iya bener. Itu mah bener kalau kata gue ini. Mas ikut main yuk. Iya bener. Pakai aja nih, sengaja nggak saya namain supaya bisa pakai sama siapa aja katanya. Mas mau nomor berapa Mas? Jersey kodian. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tapi jersey resmi itu. Walaupun mereknya nggak tahu. Tapi bagus. Bagus. Iya. Nah terakhir kita tebak skor aja. Tebak skor Bulgaria Indonesia. Gini, sebelum tebak skor, menurut lu bakalan ke perpanjangan waktu atau selesai di 90 menit? 90 menit. Mantap. Sepakat. 90 menit. Skor kira-kira berapa? Gua sih tetap megang Indonesia. Nggak kayak kayak orang yang tadi yang tiduran itu dia benci timnas. Iya. Kalau gua Indonesia kayaknya ya angka-angka normatif final 2-1 lah. 2-1 menang Indonesia. Menang Indonesia dong. 2-1. Kalau lu? Berarti lu kiper timnas kegolan. Apanya? Kiper timnas Indonesia bakal kegolan sama Bulgaria. Kalau ngeliat permainan Bulgaria tadi sih bisa kebobolan ya. Tadi 10 gol gila itu. Iya. Berarti 2-1 2-1. dari gue 2-0. 2-0. Tetap tidak kemasukan. Ada Jai, ada Rido, kipernya juga Martin Pas tetap menurut gue dan 2-0 lah aman. 2-0 ya lu. Kalau gue 2-1. Ya udah gocap berarti. Asal tiba-tiba. Kok taruhan? Tiba-tiba. Kan perasaan di antara kita berdua nggak ada yang ujungnya namanya jegel deh. Nah itu aja berarti ya. 2-1, 2-0. Kita lihat aja nanti di tanggal 30 apakah Indonesia akan juara dan apakah salah satu dari kita akan ada yang benar dan apakah John Hertman akan langsung mendatangkan trofi untuk timnas Indonesia. Langsung dilatih 6 tahun sama yang dulu 0 trofi. Ini nih. Iya, langsung gitu. Ntar hari Selasanya banyak sampah di Facebook di extra time di kolom komennya. Udah langsung tuh jadi bahan buat sama hatersnya STY tuh, kasihan STY. Iya. Padahal STY punya akademi di sini ya. STY mah nyari duit bego. Gak salah apa-apa disalahin mulu dia. Udah bagus dari 170 ya? Iya jauh. 170 ke 120-an. Masih aja ya. 0 trofi katanya. Oke. Dah kayak itu aja kalau untuk teman-teman yang masih nonton, thank you banget ya. Jangan lupa buat subscribe akun ini. Dan follow Spotify kalau kalian nontonnya di Spotify. Karena kan di Spotify juga ada videonya. Versi videonya. Langsung aja kalau gitu gua Aceh pamit. Gua juga Akbar pamit. Bye.